Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Energinya itu vice versa, terbolak-balik ya. Maju mundur, sebelum atau sesudah terjadi. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang udah subscribe, like, comment, and share di videoku. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus 12.000. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa tembus ke 20.000, amin. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sebelumnya ada sebuah masalah yang terjadi dalam hidup kamu ya. Banyak orang-orang yang tidak menyukai kamu ya. Entah di sini orang iri di dalam lingkungan rumah kamu ya, lingkungan tempat tinggal kamu, atau bisa jadi di lingkungan pekerjaan kamu, di mana itu membuat beberapa masalah atau energi negatif ada dalam hidup kamu, yang dimana harusnya di sini kamu nggak boleh putus asa ya. Kamu harus tetap berjuang untuk melawan semua masalah yang terjadi dalam hidup kamu ya. Dimana mungkin ada hasil yang tidak sesuai dengan harapan kamu ya. Bisa tentang keuangan ya. Ada hasil yang kamu dapatkan itu tidak sesuai ekspektasi kamu, oke? Di sini ada sesuatu yang terjadi ya, secara tiba-tiba ya, atau kalian nggak nyangka banget ya, bahwa semua ini bisa terjadi sama kamu gitu. Di sini meskipun kamu tahu ada orang lain yang kurang mengenakan ya, atau ada orang lain yang jelas-jelas tidak menyukai kamu ya. Tapi di sini berhenti untuk menyalahkan orang lain ya. Tuhan ya, jika memang kita yang tidak ditakdirkan untuk memiliki masalah tersebut, Tuhan pun tidak akan merestui ya. Semua itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi jika memang kejadian ini harus ada di dalam hidup kita, mungkin memang ada sebuah rencana di balik itu semua ya. Berarti orang yang tidak menyukai kita itu ya, jadi apapun itu kita harus mensyukuri. Bersikaplah untuk lebih bisa menerima, dan kalian harus bisa untuk bercermin ya. Kenapa saya bisa seperti ini ya? Jangan malah menyalahkan orang. Misalkan kitanya ada, bukan menyalahkan ya, ini salah apa ya, ini salah kamu, nggak juga seperti itu gitu. Setidaknya kita membenci orang-orang yang mungkin udah menyakitkan dalam hati kita, tapi kitanya sendiri yang harus membuka mata dan bercermin gitu ya. Kenapa aku seperti ini ya? Oh, mungkin aku seperti ini gitu ya. Alangkah bagusnya kita berdoa yang baik-baik aja ke dianya ya, dan biar semesta yang membalas semua perlakuan dia ya. Kita hanya cukup fokus aja diri kita sendiri gitu, tanpa menyalahkan atau
dendam gitu ya sama orang lain. Oke. Ada sebuah energi di mana kamu merasa sakit hati banget di sini ya. Ada yang kecewa, sedih ya. Bisa ditinggalkan oleh seseorang gitu ya. Atau karena mungkin putus cinta ya, apapun itu ya. Oke. Yang dimana energi kalian sakit hati banget di sini ya. Oke. Dimana ini berhubungan tentang sesuatu hal ya yang berkaitan dengan komunikasi ya. Bisa jadi komunikasi tadinya ya tadinya hubungan komunikasi kalian on off, datang dan pergi ya, pasif atau sebagainya, yang membuat kalian sakit hati ya. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi di sini mungkin akan ada perubahan ke depannya tentang komunikasi ya. Oke. Untuk kalian yang mendengarkan pembacaan ini ya, readingan kali ini, mungkin beberapa sedang menjalani koneksi twin flame ya, yin and yang ya, dimana hubungannya berantakan banget ya. Oke. Twin flame di sini nggak harus bisa bersama ya. Bisa jadi kalian mungkin akan memiliki pasangan masing-masing, tapi koneksi kalian masih saling kuat satu sama lain gitu. Twin flame di sini memang sikap kalian atau sifat kalian itu kayak cermin gitu ya, kayak kadang kayak plus minus ya, kayak langit dan bumi, malam dan siang gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda banget ya, yang signifikan banget ya, yang sulit untuk disatukan. Tapi seandainya bersatu, ada sesuatu hal yang bisa seimbang dalam hidup kamu. Ada sesuatu kekuatan spiritual yang bagus banget ya. Tapi makanya jarang banget twin flame untuk bisa bersama gitu ya. Dia datang karena alasan tertentu gitu ya. Oke. Di sini juga tentang keseimbangan, di mana di sini kalian ya harus bisa menyeimbangkan pikiran dan perasaan kalian ya dalam hidup kalian. Jangan terlalu emosional ya, jangan terlalu baper ya, jangan terlalu mengikuti ego juga gitu ya. Terlalu logika nanti jadinya egois gitu ya. Harus stabil, harus seimbang agar akan ada perubahan yang datang untuk kamu. Oke? Oke. Kita akan melihat lagi ya. Perubahan apa yang akan terjadi kepada kamu dalam waktu dekat. Ya. Oke. 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 Di sini kamu sudah mencoba untuk tetap kuat menjalani semua yang ada dalam hidup kamu saat ini, ya. Dan kamu mungkin saat ini mencoba untuk menarik diri, ya. Berkontemplasi ya, mencari sebuah pencerahan atau atas jawaban dari permasalahan kamu, ya. Mencari solusi, ya. Berintrospeksi ya, dimana mungkin kalian ada sebuah tawaran yang datang untuk kalian,
Tapi kalian di sini masih bingung untuk memastikan sesuatu hal, ya. Diharapkan untuk kalian di sini jangan terlalu mendengar hasutan orang sekitar yang kurang baik, ya. Harusnya di sini kamu bisa mengerti antara saran dan hasutan, ya. Ada sesuatu yang sudah tidak membuat kamu nyaman di sini, ya. Dan kamu ingin sekali pergi atau berpindah atau mencari sesuatu hal yang membuat kamu nyaman. Tapi semua masih terasa abu-abu, di mana sesuatu ini berhubungan dengan sesuatu di masa lalu, ya. Di mana kamu ingin sekali mencoba untuk melupakan, move on dari seseorang di masa lalu yang kamu rasa sudah tidak ada timbal balik yang sesuai di hubungan ini, ya. Yang ada kamu tersakiti, ya. Dan kamu merasa bahwa sudah tidak ada kebahagiaan dalam hidup kamu saat ini, ya. Hanya sakit hati yang kamu dapatkan, ya. Dan semua ini harus bisa kamu akhiri dengan tegas. Oke? Perubahan apa yang akan terjadi ketika kamu bisa berintrospeksi diri, ya? Ketika kamu bisa memahami sebuah yang terjadi di dalam hidup kamu. Saya melihat untuk segi finansial ada pencapaian dari semua hasil kerja keras kamu. Tapi setelah kamu tidak menyalahkan orang lain, ya, meskipun kamu kecewa, sakit hati dengan perilaku orang lain, tapi ketika kamu melakukan hal tersebut, pencapaian dapat kamu dapatkan dengan mudah. Ya, oke. Kamu yang merasa sakit hati, akan ada sebuah perubahan di mana keadilan akan datang untuk kamu, ya. Yang tadinya kamu merasa semua ini nggak adil, kenapa harus aku, kenapa seperti ini, ya. Keadilan dari semesta akan datang untuk kamu. Untuk seseorang yang berdiri dengan kamu, tapi seseorang ini masih suka kebebasan, sehingga dia mungkin datang dan pergi, komunikasinya on off, dianya ngeghosting, ya. Bakal ada perubahan di mana mungkin akan ada komunikasi yang datang. Tapi saya belum melihat adanya energi yang benar-benar berubah dari dia, ya. Karena apa? Kamu harus tetap waspada. Meskipun kamu merasa terkoneksi sama dia, tapi dia masih harus menyelesaikan karma-karma dia terlebih dahulu. Karena apa? Saya melihat dirinya masih menjadi seseorang yang manipulatif. Sehingga jika kamu berdiri dengan dia dengan energi yang seperti ini, yang ada kamu akan tersakiti sendiri. Oke. Seimbangkan sesuatu hal meskipun kamu rindu dengan sesuatu di masa lalu, tapi kamu tahu kamu hidup di masa sekarang dan untuk tujuan masa depan kamu, ya. Untuk sekedar mengingat, kangen, rindu di masa lalu, oke, wajar. Tapi tidak untuk tinggal di masa lalu. Itu, ya. Oke. Perubahan yang akan terjadi, ya. Oke, yakin ya, kamu bisa melewati ini semua. Kamu orang yang kuat, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ya. Yang tadinya mungkin kamu merasa putus asa, kecewa, ya, merasa udah nggak kuat lagi menjalani semua ini, gitu, ya. Di sini akan ada perubahan, ya, dimana kamu adalah seseorang yang kuat,
dan kamu harus mampu menjalani ini semua, ya. Karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke? Perubahan apa lagi? Di sini, ya, karena ada justice tadi, ya. Sakit hati, ya, bisa jadi berhubungan dengan perceraian, sehingga ada perubahan, ya. Atau bisa jadi yang kalian hanya dimanfaatkan, ya, yang membuat kalian sakit hati, ya, dimana seseorang ini mungkin akan bisa memberikan sebuah kepastian sehingga mungkin akan ada pernikahan, ya. Tergantung, ya, mungkin yang udah menikah kalian nggak kuat lagi, ya, entah apa yang kalian pilih, bisa jadi justice yang berhubungan dengan pengadilan gitu, sehingga akan ada perubahan di keluarga kamu. Atau bisa jadi yang sakit hati, yang tidak direstui, mungkin akan ada perubahan yang terjadi di mana mungkin atau keluarga kamu berubah pikiran, bisa jadi gitu, ya. Intinya ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga di sini. Oke. Ya. Sukarela. Ya. Ketika kamu bisa lebih pasrah, ya, lebih ikhlas gitu, ya. Nggak terlalu mementingkan atau memikirkan seseorang yang masih ingin kebebasan itu, ya. Di sini juga jika kalian bisa mengikhlaskan semuanya, maka semesta tidak akan membiarkan apa? Tidak akan tinggal diam gitu, ya. Akan ada keadilan yang datang untuk kamu. Oke? Oke, dimana nanti kamu harus lebih bisa ikhlas gitu, ya. Yang tadinya mungkin kamu ngerasa masih belum menerima, ya, masih belum rela gitu loh, ya. Kayak misalkan ada seseorang yang meninggalkan kamu, kamu masih kayak belum terima dengan semua yang ada, merasa kenapa sih, padahal aku udah melakukan ini itu. Mungkin kedepannya kamu akan bisa menjadi seseorang yang lebih ikhlas lagi, lebih rela lagi dengan semua yang ada, ya. Bahwa ketika kamu mengikhlaskan, ketika kamu bersyukur atas semua yang udah terjadi dalam hidup kamu, akan ada sesuatu yang lebih dan lebih baik lagi ke depannya. Oke? Dimana setelah kamu bisa memaafkan seseorang yang sudah datang kepada kamu, ya, dan seseorang ini sepertinya selalu memanipulasi, ya, selalu memanipulasi keadaan, datang dan pergi sesuka hatinya dengan alasan, dengan drama dia, ya, playing victim dia, dimana ini akan membuat kamu bertumbuh gitu loh. Kamu akan lebih mengenal spiritual, ya. Kamu akan lebih mengikuti intuisi kamu, tapi harus bisa melepaskan dan memaafkan dulu, ya. Oke. Oke. Akan ada perubahan keputusan gitu, ya, tentang sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan masa lalu, dimana bisa jadi masa lalu ini nggak harus seseorang, ya, bisa jadi tentang karir, ya, tentang pekerjaan, dimana kamu masih mempertimbangkan
antara pekerjaan lama kamu yang saat ini kamu jalani gitu ya. Kadang kamu merasa kenapa sih kayak banyak penyesalan ya. Banyak penyesalan yang membuat diri kamu stuck di sini. Ya udah gitu. Jalani aja ke depannya seperti apa. Yang lalu yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Tapi jadikan pelajaran yang berharga buat kamu. Ya. Di sini akan ada sesuatu yang baru tentang pekerjaan dan itu akan berubah cara pandang kamu ya, keputusan kamu tentang sesuatu ya. Bisa jadi juga untuk percintaan yang tadinya kamu masih mempertimbangkan antara sesuatu di masa lalu dan sesuatu di masa depan kamu, akhirnya mungkin kamu bisa mengambilkan keputusan dengan benar ya. Kamu akan yakin bahwa nggak harus diratapi. Sedih boleh, menangis boleh, tapi jangan terlalu berlama-lama ya di suatu kondisi yang stuck seperti ini. Sekali lagi, kamu hidup bukan di masa lalu, tapi kamu hidup di masa sekarang dan untuk tujuan ke depan. Teman-teman, makasih. Kita tutup bacaan kita sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.